sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan indah saat ini. Zaman dahulu kala di sebuah desa terdapat keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pak, gimana kabar ladang kita? Alhamdulillah, panen kemarin baik. Tapi musim-musim hujan gini ya Pak? Ya ginilah namanya cuaca juga kan, nggak nentu. Iya Pak. Terus, tadi Bapak ada ke ladang? Ada, barusan aja pulang. Ibu kandung Putih mengalami sakit, dan tanpa diketahui oleh Putih dan ayahnya, Ibu Bawang Merah pun datang membawa sebuah makanan yang mengakibatkan Ibu Putih kembali merasakan kesakitan yang luar biasa. Dimakan ya Ibu? Iya Bu. Tanpa menaruh rasa curiga, Ibu Putih pun memakan makanan yang telah dibawakan oleh Ibu Merah. Tak lama kemudian, Ibu Putih merasakan bagian tenggorokannya terasa sakit, dan Ibu Putih terus batuk sampai benar-benar sesak di dadanya. Ibu Putih pun terjatuh. Ibu! 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 Ayah! Ya! Ibu kenapa nak? Ayah, Ibu pingsan. Periksa Ibu ya. Ibu! Ibu kamu sudah di mana nak? Ibu! Ibu! Lembutku kalau kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung diri. Sabar ya nak. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu di dalam nadiku. 9 bulan Sabar. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak Ibu Bawang Putih meninggal, Ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membersihkan rumah, Assalamualaikum. atau hanya mendengar Waalaikumsalam. Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Ini nak ada sedikit makanan untukmu dan ayahmu. Terima kasih ya Bu. Makan ya Mas. Ya. Kalau begitu Ibu pulang dulu ya nak. Pulang dulu ya Mas. Oh iya, titip salam sama Bawang Merah ya. Iya Mas. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan Ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan Ibu Bawang Merah. Bawang Putih, bagaimana jika ayah menikah dengan ibunya Bawang Merah? Aku setuju ya, karena Ibu Bawang Merah begitu baik ya. Bagaimana dengan anak Bawang Merah? Aku setuju Bu, ya kan Bu? Iya nak, Ibu juga setuju.
Awalnya, ibu bawang merah dan bawang merah sangat baik kepada bawang putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi bawang putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah bawang putih sedang pergi ke kantor. Tentu saja, ayah bawang putih tidak tahu karena bawang putih tidak pernah menceritakannya. Bawang putih? Bawang putih? Iya, Bu. Kamu bersih rumah, pel rumah, cuci piring, cuci baju, semua. Pokoknya rumah ini harus bersih. Baiklah, Bu. Dan kau harus tunjukkan warnamu. Bawang putih. Iya, Kak. Kesabaran. Kamar aku kan kotor, ya kan? Aku tuh males banget bersih pakai tangan aku yang bersih ini. Jadi kamu tuh harus bersih kamar aku sampai bersih. Jangan lagi ada debu ataupun kuman ya, aku nggak mau. Iya, ya, Kak. Suatu hari, ayah bawang putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Putih sepertinya tidak bisa makan lagi. Ya, ini Kak. Ayah jangan pergi duluan ya. Bu, jaga mereka berdua ya, Bu. Iya mas, aku akan menjaga mereka berdua. Ayah jangan pergi. Mas, Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap bawang putih hampir tidak pernah beristirahat. bawang putih, kamu harus bangun sebelum subuh, persiapkan makanan, bersihkan seluruh rumah, dan cuci pakaian di sungai. Baiklah, Bu. Namun bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicuci di sungai dengan temannya. Saking terlalu asiknya, bawang putih tidak lagi membawa salah satu hanya terbawa arus. Aku harus mengambil baju Ibu. Gimana ini? Bawang putih mencoba menyelusuri sungai untuk mencari. Sampai akhirnya bawang putih bertemu dengan seorang bibi. Bi. Ya, ada apa nak? Apakah kamu melihat baju yang tenggelam di sungai sana? Ya, aku melihatnya. Coba kamu telusuri di sungai ini, di sana ada gubuk seorang nenek. Kamu tanya saja pada nenek itu. Ya, terima kasih ya, Bi. Sampai akhirnya bawang putih pun menemukan nenek tua. Ya, siapa kamu, Nek? Saya Putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai, Nek. Iya, tadi saya menemukan baju ibu kamu tersangkut di dekat sungai itu, tapi saya mengambilnya karena saya suka dengan baju itu. Jika kamu ingin mengambilnya, ada satu syarat. Apa itu, Nek? Kamu harus menemani saya selama 1 minggu di sini. Apakah kamu bersedia? Baiklah, Nek. Saya akan menuruti permintaan Nenek. Dan saya akan tinggal di sini selama 1 minggu. Selama seminggu bawang putih tinggal bersama nenek tua. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. Nak, Iya, Nek. kamu kan sudah seminggu di rumah saya akan menempatkan saya bahwa kamu boleh membawa kerudung ini pulang. Dan saya juga ada hadiah untuk kamu harus mau pilih yang mana, silahkan. Saya ingin memilih yang kecil. Kenapa yang tidak besar, Nak? Saya takut nanti terlalu berat untuk membawanya pulang. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya, Bu. Hei bawang putih, apa yang kau bawa itu? Iya, apa yang kamu bawa? Ini semangka. Karena dibanting bawang merah, semangka itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung teriak bahagia dan terheran-heran melihat emas yang ada di dalam semangka. Ibu bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukan. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sekarang itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, kamu bawang merah besok harus pergi ke sungai.
Oke, Bu, siap. Keesokan harinya, Bawang Merah dan temannya pergi ke sungai untuk mencuci baju dan akan menghanyutkan bajunya ke sungai. Sebenarnya malas sekali nyuci baju kayak gini. Hampa aja. Ini Bang Piti gimana sih cara nyucinya? Pandil aku. Aduh, tangan aku udah tahu. Wani, baju kita mana? Itu bajunya hanyut keluar. Akhirnya, Bawang Merah pun sampai ke gubuk tua milik nenek yang telah mengambil bajunya. Permisi, Nek. Iya, Nak. Oh ya, Nenek tahu nggak baju aku yang hanyut di sungai sebelah? Iya, saya tahu. Kalau kamu mau, kamu harus menginap dulu di sini selama 1 minggu. Oh, kalau begitu baiklah, Nek. Selama seminggu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek memperbolehkan Bawang Merah untuk pulang. Nek, tugas aku selama seminggu ini sudah selesai untuk menemanimu. Apakah aku boleh pulang? Kamu boleh pulang di baju kamu. Bukannya seharusnya saya mendapat hadiah, Nek, setelah menemani nenek selama seminggu ini? Ya sudah, ini sudah salah satu semangat ini. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Nek. Bawang Merah begitu senang dengan apa yang didapatkannya. Sampai di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan semangka yang dibawanya besar. Ibu, kita dapat semangka yang besar. Ibu, sebelum kita buka, suruh dulu Bang Putih untuk nyuci bajunya ke sungai. Bang Putih, pergi ke sungai cuci baju kotor. Baik, Bu. Pergi Setelah sana. Bang Putih pergi, mereka pun membalas semangka tersebut. Tetapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang lebah yang menyengat mereka dan hingga mereka tewas. Kisah si